Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Lukman Aroki. Jadi kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya di masalah dunia gaib. Nah, jadi itu saya sebelum terjun ke dunia ruqyah, saya pernah juga terjun ke dunia gaib. Cuman melalui sarana tenaga dalam. Nah, tetapi sebelum itu tidak henti-hentinya saya mengingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Jadi apabila saya membuat video baru, nanti ada pemberitahuannya di HP kalian. Baiklah, saya akan mulai cerita. Pertama itu saya sekolah di sekolah umum di SMKN, Sekolah Menengah Kejuruan. SMK salah satu sekolah lah. Nah, terus saya ini mempunyai teman di kelas. Dia ini ingin mengajak saya ke rumah sakit. Ya, karena kita seorang teman ya mau tidak mau kan harus menemani lah, membantu. Jadi di saat kita datang ke rumah sakit, masuk ke ruangan, di situ saya melihat teman saya itu bisa mengobati entah itu keluarganya atau tetangganya di kampung. Tapi yang lebih jelas mereka saling kenal. Setelah itu teman saya ini ya bincang-bincang biasalah, basa-basi. Nah, setelah itu teman saya itu menggunakan telapak tangannya itu seperti ini. Oh. Tetapi dia arahkan ke tempat sakit orang yang sakit tadi, yang berada di kasur rumah sakit. Dia usap, cuman itu tidak kena. Seperti itu. Jadi kan di hati kita nih awal-awalnya merasa kayak terheran-heran nih, kenapa nih terjadi seperti itu tuh. Jadi ya kita tanya, kamu ini melakukan apa kayak itu. Terus dia bilang, saya sebenarnya ada mengikuti latihan tenaga dalam. Terus saya bilang, oh ikut tenaga dalam. Itu saya jauh sebelum tahu ruqyah, pokoknya tidak tahu apa-apalah masalah hal-hal gaib. Terus kan namanya jiwa muda ya penasaran, gimana nih tenaga dalamnya. Dia kan memberitahu tenaga dalam ini bisa melindungi kita dari serangan orang, bisa melindungi kita dari gangguan gaib, dari jin dan macam-macam lah. Dan dia bilang perguruan tenaga dalam itu bisa mengobati orang. Jadi di situ kita penasaran mau latihan. Jadi itu latihannya setiap Jumat sore dan Minggu sore. Nah, ya itu kita pertama awal-awal itu Minggu sore ikut latihan. Jadi saat ikut latihan itu kita ya cuma lihat, masih belum diisi lah, masih ikut latihan biasa aja. Nah, sudah 3 kali latihan, kita di situ disuruh maju oleh pelatih lah, kita bilang ya kita maju. Nah, di situ pertama kali saya diisi, namanya diisi energi lah, diisi energi. Nah, di situ kita disuruh melakukan suatu gerakan sesuatu lah. Saat kita melakukan gerakan itu, teman-teman atau anggota lain itu disuruh memukul kita menggunakan emosi. Dan hebatnya lagi di situ mereka memukul tidak kena. Nah, tidak kena. Jadi kita ini kan merasa seperti ya apa nih? Kok aneh kayak itu kan? Ini bohongan atau apa gitu. Jadi di awal-awal itu ya ikut pelatihan, terus berapa bulan sekali itu ada namanya naik sabuk. Nah, naik sabuk. Di situ kita naik sabuk pertama, naik sabuk. Nah, di situ kita melakukan, kalau istilah bahasanya itu di perguruan itu ya pembukaan cakra lah.
pembukaan cakra. Pas pertama kali itu pas pembukaan itu kita bertemu sama ya kita bisa bilang ya guru besar lah, guru besarnya yang membuka cakra-cakra kita. Terus di situ sebelum itu kita ada ya makan-makan lah. Itu kan semuanya berkumpul tuh dari seluruh daerah, dari tanah laut, dari Kandangan, dari Tanjung, ya lebih khusus lah Barabai. Jadi setelah itu sebelumnya itu kita ada melakukan suatu ya kegiatan ritual semacamnya lah. Kan setiap perguruan itu mempunyai adat ritualnya masing-masing sebelum menaiki sabuk. Jadi di situ kita masuk ke suatu ruangan dengan beberapa orang, ya sekitar 10 orang lah, bergantian masuk. Nah, di situ kita melakukan ritual ini ya sebagaimana mestinya lah. Keluar. Nah, di situ kita malah mengalami beberapa pengalaman gaib lah. Di tubuh ini merasa ada yang berbeda dan hal-hal yang lain.